Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Advertising and Public Relation atau iklan dan hubungan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Kinanti Murdiasari dengan NIM 2019-11526, dan Alvia Rizky Febriana 2019-11534, Ninidia Anfarotin 2019-11537, Rizky Nazila Awalina dengan NIM 2019-11542, Nur Solikah 2019-11550, Risma Yulia Sari 2019-11551. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang periklanan global. Periklanan adalah salah satu elemen dari IMC. Periklanan dapat didefinisikan sebagai pesan berbayar yang dikomunikasikan dengan cara non-personal. Periklanan global dapat didefinisikan sebagai pesan seni, salinan, tajuk utama, foto, tagline, dan elemen lainnya yang telah dikembangkan secara jelas untuk kesesuaian di seluruh dunia. Konten iklan global, standarisasi versus adaptasi para ahli. Pertanyaan kunci untuk pemasar global adalah apakah pesan iklan khusus dan strategi media khusus diubah dari wilayah ke wilayah atau negara ke negara karena persyaratan lingkungan. Selanjutnya, agen periklanan yang meliputi organisasi dan merek. Periklanan sendiri yaitu bisnis yang bergerak cepat dan dunia biru iklan bersifat cair dan dinamis. Agensi baru dibentuk yang ada dibongkar dan investasi lintas batas, spin-off, usaha patungan, dan merger dan akuisisi adalah fakta kehidupan. Industri seluler juga bervariasi dan eksekutif serta talenta top berpindah dari satu agensi ke agensi lain. Selanjutnya, memilih biro iklan. Isu-isu yang harus dipertimbangkan ketika memilih biro iklan yang pertama, organisasi perusahaan. Jadi perusahaan yang terdesentralisasi biasanya mengizinkan manajer di anak perusahaan lokal untuk membuat keputusan pemilihan biro. Yang kedua, iklan respon nasional. Yang ketiga, di negara parkalar atau haruskah pemilihan lokal tidak jelas? Aman of Ventures, apakah calon agensi mencakup semua pasar yang relevan? Yang keempat, persepsi dari board, kesadaran merek seperti apa yang ingin diproyeksikan oleh perusahaan jika produk membutuhkan identifikasi lokal yang kuat. Akan terlebih untuk memilih agensi nasional. Yang selanjutnya ada membuat periklanan global. Yang pertama ada pengaruh seni dan direktur seni. Revlon misalnya telah menggunakan produser Prancis untuk mengembangkan iklan televisi dalam bahasa Inggris dan Spanyol untuk digunakan di pasar internasional. Iklan-iklan ini difilmkan dalam sering Paris tetapi mengomunikasikan daya tarik universal dan manfaat khusus dari produk Revlon. Dengan memproduksi iklannya di Prancis, Revlon memperoleh iklan televisi yang efektif dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang akan dibayarkan untuk iklan yang diproduksi di Amerika Serikat. PepsiCo telah menggunakan 4 iklan dasar untuk mengomunikasikan tema iklannya. Copy dan copywriter. Copywriter adalah spesialis bahasa yang mengembangkan headline, subjudul, dan body copy yang digunakan dalam iklan cetak dan skrip yang berisi kata-kata yang disampaikan oleh juru bicara, aktor, atau talent voice yang disewa dalam iklan broadcast. Bahasa bervariasi dalam hal jumlah kata yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu, sehingga peningkatan penggunaan gambar dan ilustrasi. Pertimbangan budaya, pengetahuan tentang keragaman budaya, terutama simbolisme yang terkait dengan ciri-ciri budaya, sangat penting untuk membuat iklan. Manajer negara setempat dapat berbagi informasi penting seperti kapan harus berhati-hati dalam kreativitas periklanan. Keputusan media global. Keputusan media global, ketersediaan media dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa perusahaan menggunakan hampir seluruh spektrum media yang tersedia. Alternatif yang tersedia dapat dikategorikan secara luas sebagai media cetak,
media elektronik dan lainnya. Media cetak berkisaran dalam surat kabar harian dan mingguan lokal hingga majalah publikasi bisnis dengan khalayak nasional, regional, atau internasional. Media elektronik meliputi televisi siaran luas, televisi kabel, radio, dan internet. Selain itu, pengiklanan dapat memanfaatkan berbagai bentuk iklan luar ruang, transit, dan surat langsung. Selanjutnya, pengeluaran iklan global dan sarana media setiap tahun. Lebih banyak uang dihabiskan untuk beriklan di negara Amerika Serikat daripada di tempat lain di dunia. Pengeluaran iklan Amerika Serikat pada tahun 2012 mencapai 160 miliar. Pasar iklan terbesar kedua berjumlah sekitar 32 miliar. Selain itu, seperti yang diharapkan, pengeluaran iklan per kapita terbesar terjadi di negara-negara yang sangat maju. Yang kedua, keputusan media. Ketersediaan televisi, surat kabar, dan bentuk lain dari media penyiaran dan cetak bervariasi di seluruh dunia. Selain itu, pola konsumsi media juga berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Di banyak negara maju misalnya, surat kabar mengalami sirkulasi dan penurunan jumlah pembaca karena konsumen mencurahkan lebih banyak waktu untuk pilihan media baru seperti internet. Pokok pembahasan selanjutnya adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Yang pertama, meningkatnya peran PR dalam komunikasi pemasaran global. Faktor penting yang mendorong pertumbuhan PR internasional adalah peningkatan hubungan pemerintahan antar negara akibat dari resesi global baru-baru ini, hubungan perdagangan, lingkungan, dan perdamaian dunia. Revolusi komunikasi yang didorong oleh teknologi yang telah mengantarkan era informasi menjadikan humas sebagai profesi dengan jangkauan global. Yang kedua, ada bagaimana praktik PR berbeda di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, rilis berita kampung halaman terdiri dari sebagian besar berita di surat kabar lokal kecil. Di Kanada sebaliknya, pusat populasi metropolitan yang besar telah digabungkan dengan kondisi ekonomi dan iklim Kanada untuk menggagalkan kemunculan pers lokal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.